nikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya menyampaikan materi khutbah pada siang hari ini, pertama marilah kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan. Alhamdulillah, dengan beberapa nikmat yang kita terima tadi, kula panjenengan pada siang hari ini masih bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat di Masjid An-Nafi. Moga-moga apa yang kita laksanakan pada siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setiap Jumat di masjid manapun khotib selalu berpesan, pertama untuk dirinya sendiri, yang kedua untuk para jamaah. Pesan yang pertama, hendaklah kita selalu menjalankan perintah-perintah Allah dengan semaksimal mungkin. Baik kita melaksanakan perintah Allah di dalam kondisi rame maupun kondisi sepi. Yang kedua, hendaklah kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin pula. Dengan demikian nanti kita diberikan oleh Allah menjadi orang yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada siang hari ini saya akan menyampaikan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Geser nopo Mas? Kitab ini kalau orang sudah kitab kitab tasawuf. Di situ kitab Tanbihul Ghafilin ada seorang ulama besar yaitu bernama Syekh Abdullah Al-Samarqandi. Beliau ini bahkan sekarang memberikan tips atau cara supaya kita nanti di alam kubur menjadi selamat. Apa kata beliau? Yang pertama, hendaklah kita selalu menjaga sholat 5 waktu. Perlu diketahui, sholat 5 waktu ini merupakan yaitu penentuan kehidupan kita. Artinya bagaimana? Nanti di akhirat itu pertama kali yang dicek oleh malaikat yaitu sholat kita, bukan puasa kita, bukan amal-amal kita, tapi sholat. Istilahnya kalau anak sekolah, kalau nilai sholat kita baik, maka yang lain ikuti saja. Alhamdulillah, tapi kalau nilai sholat kita jelek, yang lain ikut jelek. Dan perlu diketahui, sholat ini ibadah yang sangat-sangat sulit di dalam ajaran Islam. Sulitnya di mana? Yaitu terletak di kekhusyukan kita. Makanya orang-orang dulu intinya apa? Di Pulau Panjenengan dianjurkan kalau bisa sholat berjamaah. Bahkan Rasulullah dulu kalau pas
Tapi kalau ini tidak bisa dipraktekkan di era sekarang, karena dengan berapa kehat lama ini, istilah kayak Nabi, tergantung namanya penjara akan full. Artinya bagaimana? Saking hati-hatinya Nabi Muhammad ini apa? Supaya umatnya ini melaksanakan sholat berjamaah. Karena apa? Sholat berjamaah ini apa? Contoh-contoh. Nanti pas sholat Jumatan ada salah satu hamba yang khusyuk, maka satu masjid ini bisa mendapatkan nilai semua. Dalam arti apa? Mendapat nilai 27 derajat. Beda dengan kalau sholat kita yang sendirian. Sholat sendirian bagaimana? Malaikat bingung. Ini nilai berapa? Sudah nggak konsen dan sebagainya. Dan masalah kekhusyuan ini sudah pernah dipraktekkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Begitu pada Tuhan Sayyidina Ali berperang, kebetulan punggung beliau ini kena anak panah. Artinya bagaimana? Sayyidina Ali bilang pada sahabat, ya sahabat, saya tak sholat 2 rakaat. Kalau di tengah-tengah sholat nanti supaya diambil anak panah yang menempel di punggung saya. Begitu saya dengan sholat Allahu Akbar sampai salam, akhirnya Nabi, maksud saya dengan kawan, bagaimana sudah pada Nabi sudah ya Ali. Artinya apa? Sampai khusyuknya Sayyidina Ali ini tidak terasa punggungnya ada anak panah dicabut. Beda dengan pulau panjenengan begitu Allahu Akbar. Wis ingatan kita macam-macam. Itu karena apa? Karena setan menggoda hamba. Makanya setan menggoda kita itu mulai kita lahir sampai kita mau diambil, yaitu istilahnya apa? Nyawa kita. Tujuannya apa? Tujuannya setan ini minta teman nanti di neraka. Itu istilahnya apa? Setan itu menggoda kita seperti itu. Yang kedua kata mulai, yaitu membaca Al-Quran. Perlu diketahui bahwasanya Al-Quran ini besok juga bisa menolong kita. Makanya panjenengan kalau membaca Al-Quran ini yang era-era sekarang, orang-orang sekarang itu gak mau repot. Artinya bagaimana? HP diklik surat Al-Baqarah. Dan kelihatannya kayak tapi begitu klik surat Al-Baqarah di apa? Ditinggal aktivitas. Gak tahu di rumah, misalkan di rumah. Lah yang gunanya bagaimana? Panjenengan misalkan kalau ngeklik, yaitu MP3 di HP itu, panjenengan juga harus nyimak. Tujuannya apa? Tujuannya nanti panjenengan bisa tahu panjang huruf, yaitu di dalam Quran, bisa tahu yaitu makhorijul huruf, bisa tahu ini dibaca guna, ini dibaca dan sebagainya. Nah, panjenengan nyetel, jangan di Al-Quran tadi, terus panjenengan rasa kegiatan, laksananya dengan mendengarkan lagu-lagu. Bahkan di sepanjang di Indonesia juga ada seorang ulama. Begitu beliau kalau pas menjaga pengajian, panitia dipanggil, Mas, tolong jangan dibuka Al-Quran, mending dibuka sholat. Kenapa ya ini? Asalnya lihat di situ kemungkinan untuk ngobrol, panitia dan sebagainya. Artinya apa? Tidak menyimak apa yang ada di Al-Quran tadi. Intinya beliau ini protes. Jadi kalau panjenengan pas putar
yaitu aturan banyak juga harus menyimak misalkan Al-Baqarah, surat Al dan banyak itu harus apa? Benar menyimak. Beda kalau panjenengan yang kufar, yaitu beda lagi. Beda lagi panjenengan yang baca Al-Quran, tolong harus benar-benar yaitu dengan belajar tahu makhluk berbuka juga. Apalagi di tadi ada kegiatan konsul Quran. Nah, panjenengan ngapunten yang belum mahir, belum pasti baca Quran, panjenengan lima orang yang konsul Quran itu nilainya sama dengan orang yang membaca. Nah, kalau bulan yang lalu pada Ramadan kan istilahnya ada tadarusatan. Dengan 5 tadarusatan itu nilai pahalanya sama dengan orang membaca. Yang ketiga kata Abdullah Al-Fatani yaitu sodaqah. Sodaqah di dalam agama Islam yang bagus itu sodaqah siri. Prakteknya bagaimana sodaqah siri? Contoh panjenengan tadi dari rumah berangkat ke masjid, kebetulan panjenengan dari sini 100.000 ya Allah, uang 100.000 ini ya Allah, saya juga untuk ini juga untuk yang pakai air, langsung dengan ke masjid, panjenengan masuk ke kota yang ada di masjid itu sudah sah, itu sudah connect. Tetapi dimaksudkan biasanya di kita namanya Jawa Timur, Surabaya, dan sebagainya. Apalagi biasanya kalau mau Jumatan ada orang yaitu jamaah titip kepada saudara Pak, tolong titip ini untuk kajian yaitu saudara yang hari ini sakit. Artinya dengan dari mana sampai niat ya Allah, uang ini saya berikan untuk saudara yang hari ini sakit ya Allah. Itu dalam Al-Fatihah. Namanya dia masuk ke kaidah itu sudah sah. Itu namanya sodaqah positif. Kalau panjenengan datangnya dari ini namanya nanti satu RT paling tahu semuanya. Makanya orang-orang itu kenapa selalu meninggalkan situs-situs sejarah. Artinya apa? Ya, tempat untuk ya istilahnya khawar, semedi kalau orang ini. Begitu pas bangun, ketahuan warga ini apa? Ditinggalkan. Itu namanya yaitu sodaqah siri. Karena apa? Ya tidak ingin amalnya ini diketahui oleh yaitu warga. Yang paling akhir kata Abdullah Al-Fatani yaitu membaca kalimat-kalimat thayyibah. Saya yakin untuk daerah ini masalah ini sudah sering diamalkan. Contoh, misalkan mendengar yang habis sholat lima waktu astagfirullahaladzim sampai kalimat takbir dan sebagainya. Tapi jangan lupa dengan juga membaca sholat. Sholat yang ringan saja, misalnya kalau di pesantren yaitu sholat Jibril. Kalimatnya bagaimana? Kita yang tidak tahu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dengan baca sholawat itu sambil mengerjakan tugas di rumah, di kantor, di pasar, tentunya itu sudah mendapatkan pahala. Bahkan apa? Bahkan kegiatan yang panjenengan lakukan itu akan istilahnya apa? Dikabulkan oleh Allah. Kalau di pesantren itu biasanya para santri disuruh baca minim 1000. 1000 itu banyak tapi kadang sallallahu alaihi Muhammad. Sambil dengan mencari TV misalnya, bukan masalah. Sambil baca sholawat. Tapi tolong baca sholawat jangan di tempat yang dilarang. Contoh apa? Di toilet tidak diperbolehkan. Contoh lagi ya, panjenengan misalnya bersih. Otomatis dengan baca alhamdulillah dan menjelaskan jalan hati mawon. Alhamdulillah dari karena apa? Kebetulan panjenengan baca yaitu handalnya di dalam toilet atau di dalam kamar rumah. Ini
Karena itu kalimat-kalimat bagus, maka itu yang pulau panjenengan di istilahnya bahasa sekarang harus tahu. Demikian podcast yang saya sampaikan, moga-moga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aku ada astagfirullah wa lisairil muslimin Allah